Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Provinsi Maluku, Kabupaten Seram bagian Barat. Saya Marianus Kenama SPD, guru SMA Negeri 22 Seram bagian Barat. Dan saya Ibu Setiani, SPD dari SMK Negeri 9 Seram bagian Barat. Dan saya Ibu Lindo Sohoka dari SMA Negeri 22 Seram bagian Barat. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sekarang kita masuk pada kasus ketiga, di mana kasus ini adalah punya Pak Nus. Saya sebagai pengamat, Ibu Na sebagai coach, dan Pak Nus sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat sore Ibu Na. Selamat sore Ibu Upi. Bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan Bu, kabar baik. Alhamdulillah kalau baik. Alhamdulillah kalau baik Ibu Na. Ibu Na, sebelumnya kita melakukan coaching pada hari ini. Kan Ibu Na kan melakukan coaching nih. Sebelumnya kita melakukan, saya akan mengalami dulu beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan melakukan diskusi tentang bukti penilaian kita pada hari ini. Baik ya Bu. Baik Bu, pada coaching ini, hari ini coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching? Dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ini akan saya ajukan beberapa pertanyaan. Itu ada 3 pertanyaan ya Bu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Iya Bu, mungkin dari coaching ini yang kompetensi yang perlu saya kembangkan yaitu ada 3 Ibu. Yang pertama kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Bu, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Iya Ibu, mungkin dari ketiga kompetensi yang tadi saya katakan, mungkin hanya 2 saja yang saya kembangkan, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa Ibu. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Iya Ibu, mungkin dari indikator yang akan tercapai sesuai dengan tujuan pengembangan. Mungkin dalam percakapan ini nantinya saya akan menggunakan alur tirta Ibu secara runtuh yang bisa menggali ide atau solusi dari coach sendiri sehingga dapat menemukan solusi dan permasalahannya Bu. Baik Bu, demikian dulu ya observasi kita kali ini. Mudah-mudahan Ibu melakukan coaching kali ini berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun dan bisa mengajukan pertanyaan. Iya Ibu, terima kasih Bu. Sama. Selamat sore Ibu Ona, apa kabar hari ini? Puji Tuhan Pak, kabar saya sore ini sangat luar biasa baik. Sebaliknya, apa kabar Bapak hari ini? Sangat luar biasa Ibu Ona, kabar saya juga puji Tuhan dalam keadaan yang sehat dan memang tetap semangat melakukan aktivitas sampai saat ini. Oke Pak, tapi dari raut muka Bapak kayaknya ada sedikit masalah. Benar sekali Ibu, saya sangat merasa jengkel saat ini. Apa yang membuat Bapak sampai merasa jengkel kayak gini?
Iya Ibu, tadi saat proses pembelajaran di kelas, saya merasa jengkel dan sampai kehilangan konsentrasi Ibu saat mengajar. Karena teman saya, yaitu Bapak Rein, di kelas sebelah itu beliau melakukan ice breaking yang terlalu berlebihan menurut saya Ibu. Oh, begitu ya, Pak. Kira-kira sebelum melanjutkan ya, Pak, sebelum melanjutkan, tujuan dari percakapan ini atau harapan apa yang Bapak ingin? Ya baik Ibu Ona, percakapan kali ini akan membawa saya ke suatu harapan yang memang harus saya miliki, yaitu di mana saya bisa tetap fokus dalam proses pembelajaran dan saya juga dapat mengatasi masalah yang sementara saya hadapi, Bu Ona. Oke, baik, Pak. Dari perilaku Bapak Rain, ya, bagaimana bukannya apa dampaknya? Pasti Pak punya merasa dampak yang Pak rasakan saat Bapak Rain menciptakan kondisi kayak gitu. Dampaknya apa, Pak? Iya Ibu Ona, saya sangat merasa dampak yang sangat luar biasa dalam proses pembelajaran saya, di mana saya sudah mulai belajar lagi tidak fokus dan RBP yang saya rancangkan itu tidak lagi sesuai dengan alurnya Ibu Ona, di mana pada akhir-akhir pembelajaran saya harus melakukan post test, tetapi di saat saya kehilangan fokus, saya tidak lagi mengakhiri post test itu pada saat pembelajaran Ibu Ona. Oh, gitu ya, Pak. Saya juga merasakan juga ya dan memahami sungguh apa yang Bapak rasa. Nah, sekarang menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab sampai rekan guru Bapak Nus lakukan kayak gitu? Ya Ibu Ona, menurut saya itu penyebabnya itu Bapak Rein melakukan kegiatan ice breaking itu mungkin terlalu bersemangat dan melakukan ice breaking itu terlalu bersemangat sehingga susah untuk pengelolaan kelas, Ibu. Bapak Rein susah untuk mengelola kelas di mana saat dia beras ice breaking itu yang sangat luar biasa semangatnya itu Ibu Ona. Oh iya ya Pak, kalau gitu diperhatikan memang itu masuk akal juga ya Pak, di mana saat seorang guru tidak mampu untuk mengelola kelas, pasti akan terjadi keributan, ya Pak. Nah sekarang apakah penyebab itu saja atau masih ada penyebab yang lain Pak? Iya Ibu Ona, kalau dilihat dari hanya Bapak Rein yang aktif dalam ice breaking, itu mungkin tidak akan terjadi masalah seperti saya hilang fokus. Tetapi keadaan anak-anak saat itu yang antusias dalam mengikuti ice breaking yang diberikan oleh Bapak Rein itu juga sangat luar biasa. Sehingga mereka lupa bahwa ada guru lain mengajar di kelas sebelah yang memerlukan konsentrasi dan juga ketenangan di saat anak-anak di sebelah juga itu dalam proses pembelajaran itu Ibu Ona. Oke, baiklah Pak. Dari beberapa penyebab yang kita berdua sudah bahas ya Pak, apakah eh, strategi yang harus Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya Ibu Ona, strategi yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan koordinasi dengan guru piket yang berpiket hari itu. Kemudian saya juga akan melakukan pendekatan dengan Ibu Waka Kurikulum menyangkut masalah yang saya hadapi, dan juga saya akan melakukan laporan ke Ibu Kepala Sekolah, di mana di saat akan ada evaluasi, masalah ini akan kita bahas bersama-sama dalam ruang forum evaluasi Ibu. Oke, baik Pak, sangat luar biasa ya Pak strategi Pak yang Bapak sampaikan tadi. Tapi dari beberapa strategi yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira strategi apa yang paling tepat untuk Bapak lain? Iya Bapak, Ibu, saya lupa ya untuk menyampaikan juga bahwa saya melakukan strategi dengan pendekatan langsung dengan Bapak Rein secara pribadi. Mungkin dari pendekatan yang signifikan yang akan saya lakukan yaitu pendekatan secara pribadi dengan Bapak Rein, karena saya berpikir bahwa di saat saya melakukan pendekatan pribadi dengan Bapak Rein akan membuat saya dan Bapak Rein itu merasa nyaman dalam berbicara dan saling menerima masukan dan juga sama-sama merefleksi diri Ibu. Wah, ide yang bagus ya, Pak. Luar biasa sekali ide Bapak. Nah, terus ke depannya apa yang Bapak harus lakukan? Setelah saya melakukan pendekatan pribadi dengan Bapak Rein, langkah selanjutnya Ibu saya akan berbicara dengan Wakasek Kurikulum, di mana terlepas dari Wakasek Kurikulum juga saya akan berbicara dengan kepala sekolah
untuk menyampaikan keadaan yang saya alami dan juga Pak Rian alami dalam kelas pada saat proses pembelajaran, Ibu. Mungkin dan akan dibawa dalam forum evaluasi. Oke, Pak, luar biasa. Saya yakin dengan tadi beberapa strategi yang Pak sudah sampaikan, kira-kira kapan Bapak akan mulai strategi tersebut? Ibu, saya akan start dari besok untuk melakukan perubahan dan tetap strategi itu akan saya kemukakan karena menyangkut masalah ini sangat luar biasa menjadi pengganggu untuk kita proses pembelajaran di kelas, Ibu. Oke, Pak. Tetap semangat ya, Pak. Semoga berhasil. Ke depan Pak bisa mengatasi masalahnya. Ya baik Ibu Ona, terima kasih untuk percakapan yang singkat ini yang sudah membuat saya merasa sedikit tenang dan sedikit lega, mengurangi rasa kejengkelan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik dari percakapan ini Ibu Ona. Terima kasih Ibu Ona, selamat sore dan sampai ketemu di lain waktu. Oke, selamat sore Bapak Nur. Sampai ketemu di lain waktu. Oke. Selamat sore Ibu Ona. Selamat sore Ibu Pi. Tadi saya sudah melihat hasil coaching tadi. Berarti perasaan Ibu Ona bagaimana? Kita melakukan coaching tadi. Iya, perasaan saya senang Bu karena bisa membantu atau memberikan bukan jalan keluar sih, membantu teman coachingnya untuk mencari solusi dari persoalannya, Ibu. Ibu Ona, tadi saya melakukan coaching dengan Pak Nus ya. Nah, Iya. sebelum saya tutup kegiatan coaching hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan di pasca ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator kepercayaan diri? Iya, Ibu. Dari percakapan tadi, Ibu, saya sudah menerapkan prinsip coaching, Ibu, yang dimana sebagai kemitraan, yang kedua proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan yang terakhir percakapan yang saya lakukan sudah memakai alutsista, Ibu. Oke, Ibu Ona. Menurut saya sebagai pengamat yang berlebih tadi proses coaching tadi Ibu Ona dampak ini sudah berjalan dengan baik dan juga proses sudah sesuai dengan alur kita dan Ibu Ona juga sudah berusaha menggali informasi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach tadi bisa menemukan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan dia sendiri. Jadi kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Una sampai kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Iya, Ibu. Mungkin dari beberapa kompetensi Ibu yang perlu saya kembangkan, Ibu, yaitu kehadiran penuh, Ibu. Nah, kenapa, Ibu? Karena percakapan tadi, Ibu, mungkin saya harus perlu gali lagi, Ibu, untuk kehadiran penuh, Ibu, yang dimana mungkin nanti ke depan saya harus menggunakan teknik stop, Ibu, yang dimana berhenti, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, dan yang terakhir mungkin selesai dan lanjutkan, Ibu. Semoga kedepannya lebih baik jika kita melakukan coaching. Kemudian saya juga mungkin bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan saya sehingga juga kita bisa berkolaborasi untuk menemukan solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah juga yang saya alami, bukan cuma hanya Pak Nus tapi semua teman yang ada di sekolah kalau bisa. Dan semoga ini juga bermanfaat semua bagi kita semua dan Iya. Iya, Ibu Pi, mungkin percakapannya di sore ini mungkin sampai di sini dulu ya, Ibu Pi. Ya, Ibu, selamat siang, Ibu.